Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali saya masih bisa menjumpai kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami, lalu kami boleh bersekutu pagi hari ini di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Maka berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang yang mengejar kekayaan, harta, jabatan, dan kuasa. Dan fokusnya adalah hal-hal tersebut. Sehingga menempuh berbagai jalan, berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, harta, dan jabatan. Tidak jarang orang menempuh jalan yang salah, yang jelas-jelas tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu misalnya? Misalnya pergi bertapa ke Gunung Kidul, percaya kepada dukun, lalu kemudian memberikan sesajian, bertapa berhari-hari di sana, atau ke gunung-gunung tertentu yang dianggap keramat. Tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka menempuh jalan yang sesat, jalan kegelapan, dan tidak meminta apa yang mereka butuhkan itu kepada Tuhan. Karena mereka memang fokusnya sudah hal-hal yang duniawi, yaitu harta, jabatan, kekayaan. Dan mengejar akan hal itu. Sehingga tidak peduli lagi cara yang mereka tempuh salah atau benar. Sehingga untuk meminta kepada iblis, kepada setan pun mereka tidak lagi peduli, mereka berani. Kalau kita lihat di film-film atau sering ya kita dengar bahwa kalau orang pergi ke hal-hal yang seperti itu, maka tidak jarang meminta tumbal. Jadi kalau mintanya ke Gunung Kidul, mintanya kepada dukun, mintanya kepada orang-orang pintar yang mengandalkan iblis untuk memberikannya, maka dimintalah tumbal, dan tidak jarang tumbal yang diminta itu adalah nyawa. Dan itu sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kadang-kadang yang menjadi keanehan bagi kita. Ada berkat yang disediakan oleh Tuhan Allah kepada umatnya. Tetapi kenapa harus menempuh jalan yang salah? Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang disediakan untuk kita umatnya. Tidak hanya harta, tidak hanya kekayaan, apalah jabatan kalau hanya sekedar jabatan. Bahkan kesehatan, bahkan keturunan. Di dalam seluruh dimensi kehidupan kita ini. Apapun yang kita inginkan.
dapat diberikan oleh Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka mengapa kita harus menempuh jalan yang salah? Kadang-kadang inilah kita yang tidak habis pikir ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, gak mungkin kalau orang Kristen mau melakukan hal-hal yang seperti itu atau mintanya ke dukun, pergi ke gunung-gunung kidul atau ke gunung-gunung tertentu, percaya kepada orang-orang pintar. Oh, jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak semua orang yang beragama Kristen itu adalah pengikut Kristus Yesus yang sejati. Kekristenannya hanya sekedar di KTP. Maka ketika mereka menginginkan kekayaan, mereka perginya ke Gunung Kidul, ke Gunung Salak, mintanya ke dukun. Ketika mereka ingin berkuasa, maka apapun tumbal yang diminta oleh dukun atau orang-orang pintar, mereka bersedia memberikannya. Karena Kristennya adalah Kristen di kartu tanda penduduk saja. Apa yang membedakan kekayaan, kemuliaan yang berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikatakan seperti firman ini, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Apa bedanya? Kenapa kita harus meminta kekayaan, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan dari Tuhan memberikan berkat kepada umatnya jelas, yaitu agar melalui kita atau setiap orang yang diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Dengan demikian setiap orang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita diberikan harta, jadi kalau kita diberikan jabatan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, diberikan kemuliaan oleh Tuhan, itu bukan asal supaya kita bersenang-senang sendiri. Supaya kita dapat menyombongkan diri kepada orang lain, bukan. Tetapi supaya dengan berkat-berkat yang kita terima, baik itu kekayaan, harta, jabatan, kuasa, dan semuanya itu bisa kita pakai menjadi alat untuk kesaksian kepada orang lain, yaitu mempersaksikan kebaikan Tuhan. Maka seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Oleh karena itu amatlah salah jika ada orang mengejar berkat demi berkat itu sendiri. Misalnya dia mengejar harta supaya harta itu dapat dipakainya untuk foya-foya. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita jangan salfok atau salah fokus. Jangan kita kejar berkatnya. Jangan kita kejar kekayaannya, jabatannya. Tetapi yang kita kejar pertama-tama adalah Allah di dalam Kristus Yesus yang memberikan berkat itu kepada kita. Matius 6 ayat 33 secara jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu komitmen kita adalah kepada Tuhan, bukan pada berkatnya. Dengan sendirinya nanti, kalau kita berkomitmen untuk mencari Tuhan atau mengejar dulu Tuhan kita,
memprioritaskan dulu yang utama Tuhan kita, dengan sendirinya kita pasti akan diberkati. Tanpa harus kita minta kekayaan, kemuliaan, atau apa saja, Tuhan pasti mencukupkan kita dan memberikannya kepada kita. Karena itu, janganlah kita salah fokus menjadikan berkat-berkat itu sebagai andalan hidup kita. Jangan menjadikan kekayaan andalan hidup kita. Jangan jadikan jabatan itu menjadi andalan hidup kita. Maka dikatakan dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Intinya yang mau dikatakan di sini adalah, jangan karena kita memiliki kekayaan, harta, maka kita menjadi sombong dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mencari kekayaan, mencari berkat-berkat Tuhan, dengan terlebih dahulu fokus dulu kepada Tuhan yang memberikannya. Dan dengan diberkati, maka berkat itu kita pakai untuk mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita. Maka jangan mengalihkan fokus kehidupan kita di luar Tuhan, kepada kekayaan, kepada harta, kepada hal-hal yang duniawi. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dengan sendirinya kemuliaan, kekayaan yang berasal daripada Tuhan akan diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami mencari kekayaan, kemuliaan kepada Tuhan saja. Dan kami diingatkan agar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, sehingga berkat-berkat-Mu dengan sendirinya akan memberkati kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.